Sebetulnya kita nggak usah meributkan lagi Yesus anak Allah atau Allah. Karena yang sudah tertulis, Yesus adalah anak Allah. Dengan demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam Yohanes 5 ayat 37-38. Ya. Terus Wahyu 21 ayat 6 dan 7, nanti Yesus yang akan mengakui dirinya sendiri adalah Allah, bukan kita. Jadi kita jangan maksa-maksa. Pengakuan kita yang penting sekarang, Yesus adalah satu-satunya Tuhan kita. Banyak orang hebat menjelaskan Yesus adalah Allah, tetapi hidupnya tidak menuankan Yesus, tidak menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya serampangan, masih suka ngamuk-ngamuk, sumpah serapah, masih suka ke pelacuran, masih suka tipu-tipu, masih menghakimi orang lain, ya. Jadi hidupnya itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, masih pelit, kikir, nggak mau berbagi kepada sesama, ya kalau ada nggak mau nolong orang lain, keponakannya susah, bodoh amat, nyumbang di gereja banyak, keponakannya kere, nggak bisa bayar sekolah, nggak dibantu. Nah, jadi nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi dia menjadikan Yesus sebagai pesugihan, sebagai jimatnya dia. Tuhan Yesus minta berkat ini, Tuhan Yesus minta berkat ini. Tetapi dia sendiri tidak mau berbagi hidup seperti yang dilakukan oleh tuannya, yaitu Yesus. Nah, padahal yang paling penting adalah kita menjadikan Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita. Uang kita, hidup kita, waktu kita, keluarga kita, itu harus kita persembahkan buat Yesus. Bukan basa-basi, tapi ini benar-benar. Kalau orang sudah berpikir fokus bahwa ini hanya Yesus hanya mengelola, nanti dia akan ngerti. Oh, dia harus berhati-hati dan dia harus bijaksana di dalam menggunakan dan di dalam hidup ini. Begitu, Pak. Yang paling penting itu Yesus adalah Tuhan. Yesus sangat wanti-wanti, aku adalah Tuhanmu. Ya, itu penting. Pengakuan. Makanya Paulus bilang, harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kita diselamatkan. Gitu. Anda sudah pernah meninggalkan Yesus murtad. Terus kemudian Anda bersyahadat jadi Islam. Anda harus dibaptis ulang. Jangan ragu, karena bahkan murid-murid Yohanes pun dibaptis ulang di dalam nama Yesus. Ya, di Kisah Para Rasul itu ada jemaat didatangi sama Paulus. Oh, kami sudah dibaptis dengan baptisan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, dia bilang dibaptis ulang di dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi begitu. Jadi boleh ya dibaptis ulang, nggak masalah. Tetapi bukan Anda dulu dibaptis percik, terus dibaptis selam. Bukan, atau Anda sudah dibaptis, terus pergi ke Sungai Yordan, ke Israel, terus dibaptis lagi. Nah, itu namanya Anda sedang main-main. Tapi kalau Anda pernah murtad, pernah tinggalkan Tuhan Yesus, pernah menyangkal, namanya menyangkal. Bersyahadat itu berarti menyangkal ya. Karena ketika Anda mengakui Yesus adalah Rasul Allah dan mengaku satunya Allah, Islam itu menjadi Allahnya saudara, berarti Anda menyangkal bahwa Yesus pernah disalib untuk Anda. Kan Islam menyangkal penyaliban Yesus. Begitu, jadi Anda harus dibaptis ulang. Jangan takut, jangan ragu, datang minta dibaptis ulang. Ya, karena itu akan mengokohkan, memeteraikan keselamatan Anda. Dan percaya saya, orang-orang yang lahir baru benar-benar, kalau Anda geser dikit, Anda akan dikejar supaya Anda bisa kembali. Kalau lahir baru benar-benar. Makanya tidak 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak mungkin hamartia, tidak mungkin meleset lagi. Karena begitu meleset, didiamkan, begitu sudah jauh dikembalikan, digiring. Ya, saya juga mengalami, saya udah jauh, sudah mau bersyahadat, digiring sama Tuhan Yesus, dibalikan. Ya, begitu. Kalau lahir baru benar-benar ya, karena ada orang Kristennya cuman Kristen ritual, Kristen agama, ya simbol-simbol. Nah, orang-orang begitu belum lahir baru. Taunya Anda lahir baru, satu, ada buah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya,
ada buah roh. Dua, Anda akan begitu rindu untuk memberitakan tentang Yesus. Itu ciri khas kelahiran baru. Selalu dua itu, buah karakter dan buah jiwa-jiwa. Kalau Anda tidak punya dua ini, Anda harus introspeksi. Jangan-jangan Anda Kristennya Kristen agama KTP, Kristen yang nggak jelas, dan itu Anda tidak akan diselamatkan. Karena zaman sekarang mengaku Yesus adalah Tuhan itu perkara gampang. Di zaman Paulus, di zaman surat Roma itu ditulis, begitu Anda bilang Yesus adalah Tuhan, kurios, oh Anda bisa disembelih, Anda bisa digantung, disalib, dijadikan obor. Tahu ya, makanya saya selalu menyarankan declare. Jangan takut, declare. Nah begitu yang nggak declare, biasanya saya nggak akan fokus untuk memuridkan dia. Begitu dia declare, saya muridkan dia dengan sungguh-sungguh, saya bagi hidup saya dengan sungguh-sungguh. Begitu, tapi kalau dia nggak declare, saya nggak akan, walaupun cuma udah dibaptis ya, tapi saya nggak akan invest hidup saya ke orang ini, karena dia belum declare. Dia harus declare, dia harus jelas. Bukan berarti declare itu Anda harus ya kemana-mana bahwa Anda seorang Kristen. Enggak, kan orang kalau pakai celana dalam warna hitam kan nggak perlu teriak-teriak, gua pakai celana dalam hitam lo ya. Kan nggak perlu cita-cita begitu. Ya, Anda cukup nggak perlu takut, nggak perlu malu. Karena ketika Anda malu dan takut, maka Anda sebenarnya sedang menyangkal. Barang siapa malu mengakui aku, maka aku akan malu mengakuinya di hadapan Bapakku. Barang siapa menyangkal aku, akan aku menyangkalnya di hadapan Bapakku. Simpel sekali. Gitu ya. Lahir baru. Harus. Bagaimana cara kita lahir baru? Pertama dengan mengaku dan percaya dalam hati. Kemudian di dalam perjalanan itu, nanti Roh Kudus yang akan menyempurnakan kelahiran baru kita. Kita lahir dari air, dibaptis, dan nanti kita lahir dari roh. Makanya minta. Dan kemudian perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang benar real, yang fisik itu ya, itu adalah sebuah bonus. Nah, tetapi berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, masalahnya itu. Jadi, kalau saya sedang lihat, makanya nanti kalau saya mengingkari, maka saya dituntut sangat besar sekali di dalam hari penghakiman itu. Karena saya sudah melihat. Nah, itu tadi. Jadi kelahiran baru itu penting ya. Dan kedua, tadi masalah penjala jiwa atau pendoa syafaat. Nah, itu saya kurang setuju, tidak setuju. Karena semua orang perintah memberitakan Injil itu adalah perintah bagi semuanya. Bukan pilihan. Bukan, saya kan karunia pendoa syafaat, saya kan karunia kenabian, saya kan karunia gembala. Di zaman para rasul, bahkan diaken pun memberitakan Injil. Tidak ada yang tidak memberitakan Injil. Semua jemaat itu memberitakan Injil. Beda dengan berapologia. Tidak semua berapologia, walaupun mereka siap berapologia. Makanya semua orang yang dibaptis harus dimuridkan supaya bisa berapologia, walaupun yang sederhana. Tetapi kalau Anda belum memahami secara sepenuhnya, jangan memaksakan diri berapologia, nanti malah salah. Malah nanti apalagi terus Anda merasa lebih pintar daripada banyak orang yang lain, menyala-nyalain yang lain. Begitu ya. Nah ini ada lagi, jadi penting, memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Bukan Anda mau jadi pendoa syafaat, enggak ada. Malah tidak ada di dalam ada ratusan ayat untuk memerintahkan kita memberitakan Injil. Hanya ada 2 ayat yang suruh kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Tetapi Anda lebih memilih yang berdoa syafaat daripada yang ratusan ayat suruh memberitakan Injil. Nah, itu kita harus hati-hati. Karena memberitakan Injil, saya bukan seorang penginjil, tapi saya seorang
yang saya punya karunia kerasulan. Tetapi karunia ya, bukan saya sebagai rasul. Tetapi saya memilih untuk memberitakan Injil setiap hari. Begitu. Ada orang yang punya karunia sangat kuat di dalam memberitakan Injil. Dia terus, dia 8 jam sehari dia memberitakan Injil, nggak berhenti-berhenti. Ada. Tetapi setiap dari kita dipanggil untuk memberitakan Injil dan bersaksi. Begitu ya. Oke, ini sebagai penutup saja. Saya tambahkan bacaan. Ini ada wartawan Injil. Trinitas adalah sebuah kesesatan. Salah ya? Enggak. Trinitas itu enggak sesat. Saya bukan penganut Trinitas. Tetapi Trinitas itu enggak sesat. Saya bukan penganut Oneness, tapi Oneness bukan sesat. Unitarian pun tidak sesat. Ya. Karena itu adalah sesuai dengan pemahaman Anda saat itu. Anda baru pahamnya di situ. Ya nggak apa-apa. Kan memang 1 Korintus 2 ayat 11, siapa yang tahu tentang Allah kalau selain dari roh Allah sendiri. Begitu ya. Oke.